warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga ya nak, buat keluarga yang sedang isoman dan yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Ilmi. Kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 4 dan 5. Bisa dibuka ya nak, bukunya halaman 41. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menemukan dan menceritakan kosakata tentang makanan kesukaan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perbedaan yang ada di sekolah serta dapat menyikapi perbedaan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui manfaat dan contoh hidup rukun kerjasama di sekolah. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan menghitung pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Kita awali ya nak dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surah Al-Maidah ayat ke-88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dan makanlah oleh kamu, wahai orang-orang yang beriman, dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, berupa bahan makanan yang berasal dari darat maupun dari laut, baik protein nabati maupun protein hewani, sebagai rezeki yang halal dan baik untuk menopang aktivitas kalian dalam hidup dan kehidupan ini. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang kepadanya kalian beriman dengan ikhlas dan istiqomah. Menceritakan makanan kesukaan menggunakan kosakata yang tepat. Apakah kalian memiliki makanan kesukaan? Pastinya punya ya nak. Nah, kalian dapat menceritakan makanan kesukaan kalian kepada orang tua kalian, atau kakak kalian, atau sepupu kalian. Nah, sebelum kita masuk tentang makanan kesukaan, kita harus mengetahui makanan bergizi. Makanan bergizi apa sih nak? Ya benar, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Makanan seimbang adalah makanan yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi, walaupun kalian makan makanan yang bergizi tapi tidak seimbang, maka itu juga tidak baik, karena zat gizi tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Dengan makan makanan yang bergizi lengkap dan seimbang, berarti kita telah menjaga kesehatan tubuh. Nah, kalian bisa bercerita dengan lancar dan lengkap jika kita memiliki banyak kosakata. Kita harus mengetahui makna setiap kosakata yang kita gunakan saat bercerita. Bisa diperhatikan di halaman 41, di situ ada roti, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Apakah makanan tersebut termasuk makanan sehat dan bergizi? Ya, sehat dan bergizi ya nak. Adakah yang termasuk makanan kesukaan kalian? Ayo sebutkan. Pintar, terima kasih. Nah, silahkan sebutkan makanan kesukaan kalian. Ceritakan pendapat kalian kepada orang tua. Apakah makanan yang kalian sukai termasuk makanan sehat dan bergizi atau bukan? Kita lanjut ke
halaman 45. Menambah kosakata dengan membaca teks. Apakah kalian suka membaca? Pastinya suka ya, Nak. Membaca dapat menambah kosakata. Caranya, setiap menemukan kosakata yang baru, carilah artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah itu, kalian mengetahui artinya, cobalah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Kita baca sama-sama ya, Nak. Bacalah teks berikut dengan seksama. Manfaat olahraga bagi perkembangan tubuh. Ada banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika berolahraga. Manfaat tersebut mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Oleh sebab itu, olahraga secara rutin sangat dianjurkan oleh ahli kesehatan. Manfaat pertama yang kita peroleh jika berolahraga secara teratur adalah badan kita menjadi sehat dan bugar. Dengan berolahraga, tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Selain itu, nafas kita juga akan lebih panjang sehingga tidak mudah lelah. Selain tubuh menjadi sehat dan bugar, olahraga juga dapat membuat tubuh kita lebih rileks. Kita akan lebih mudah tidur nyenyak. Banyak orang yang sulit tidur dapat diobati dengan rajin berolahraga. Apakah kalian senang berolahraga? Olahraga apa? Bermain sepeda? Bermain sepak bola? Pintar. Baik anak-anak ustazah, mencari makna kata dan membuat kalimat. Di halaman 46. Makna kata manfaat. Manfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah guna atau faedah. Bisa ditulis di bukunya. Contoh kalimatnya, sumbangan itu banyak manfaatnya bagi orang-orang yang tidak mampu. Olahraga. Makna katanya adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Contohnya, makan dengan gizi seimbang dan olahraga yang teratur, itulah kunci hidup sehat. Rileks. Makna katanya adalah beristirahat. Contohnya, ibu sedang rileks di dalam kamar. Selanjutnya, D. Kata nyenyak. Makna katanya artinya adalah lelap. Contohnya, adik tidur dengan nyenyak. Makna kata sehat, bebas dari penyakit. Contohnya, badannya sehat karena rutin berolahraga. F. Makna kata bugar artinya sehat dan segar. Contohnya, hari ini saya terlihat lebih bugar. Baik anak-anak ustazah, selanjutnya kita ke muatan PPKN di halaman 42. Menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Cara menyikapi keberagaman yaitu 1. Menghargai pendapat teman. 2. Menghormati perbedaan yang ada. 3.
berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Lanjut di halaman 44. Menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Kalian telah mengetahui berbagai perbedaan yang ada di sekitar kalian. Kalian juga telah mengetahui berbagai cara menyikapi perbedaan tersebut, antara lain saling menghormati dan menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga perlu membiasakan hidup rukun dan kerjasama. Dengan menghargai perbedaan yang ada, persatuan dan kesatuan dapat tercapai. Jadi, hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah. Manfaat hidup rukun di sekolah yaitu: yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Yang ketiga, tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Manfaat kerjasama di sekolah: yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Misalnya ketika kerja bakti membersihkan kebun sekolah. Kalau kita melaksanakannya dengan bersama-sama, akan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Kita lanjut. Pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Pengurangan bilangan ribuan juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun pendek. Susunlah bilangan yang akan dikurangkan dengan memperhatikan nilai tempat setiap angkanya. Angka dengan nilai tempat yang sama diletakkan sejajar, seperti pada contoh berikut. 4.758 dikurang 3.425. Penyelesaiannya, pengurangan tanpa teknik meminjam. Satuan dulu ya nak yang dikerjakan. 8 dikurang 5 sama dengan 3. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 7 dikurang 4 sama dengan 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1333. Insyaallah sudah paham ya nak? Kalian lihat di halaman 47. Pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Pengurangan susun ke bawah juga masih tergolong sangat mudah. Seandainya angka-angka yang dikurangi itu secara kebetulan lebih besar dari angka yang menguranginya. Sebagai contoh misalnya, 8.765 dikurang 3.210 akan sangat mudah bila dikerjakan dengan pengurangan susun. Nah, 5 dikurang 0 sama dengan 5. 6 dikurang 1 sama dengan 5. 7 dikurang 2 juga sama dengan 5. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Ingat, untuk melakukan pengurangan, penjumlahan itu harus diawali dengan satuannya dulu ya nak ya. Baik anak-anak ustazah, pengurangan dengan teknik meminjam. Pengurangan susun pendek dengan meminjam. 73 dikurang 44. 3 dikurang 4 tidak bisa, karena 3 ini nilainya lebih kecil dari 4. Jadi kita harus meminjam
ke temannya yang di sebelah. Kita pinjam 1 ya. Jadi kalau 7 dikurang 1 sama dengan 6, 3-nya ditambahi 1 di depannya, jadi 13. 13 dikurang 4 sama dengan 9. 7 tadi jadi 6. Kenapa? Karena tadi satunya dipinjam ke sebelah. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Baik anak-anak ustazah. Jadi 73 dikurang 44 sama dengan 29. Ananda bisa melakukan latihan soal di halaman 47, tetapi tidak dikumpulkan. Hanya latihan di rumah ya nak, bersama orang tuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan doa kifaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.